Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Lukman Wijaya dari kelas PAI 2C Pasca Sarjana UN1 Tulungagung. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dalam video pembelajaran ini, yaitu tentang menghindari akhlak tercela, ananiyah, putus asa, gadab, dan tamak. Materi dalam video pembelajaran kali ini yaitu berkaitan dengan mata pelajaran Akidah Akhlak MTS kelas 8. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan akhlak tercela dari ananiyah, putus asa, gadab, dan tamak. Jadi akan dibahas satu persatu dari keempat akhlak tercela tersebut. Baik, langsung saja ke materi. Untuk pembahasannya itu ada 4 aspek, dan 4 aspek ini juga dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian perilaku tercela ananiyah dan putus asa. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menjelaskan dalil nakli tentang larangan berbuat ananiyah dan putus asa. Dan yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh perilaku tercela ananiyah dan putus asa. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan dampak negatif perilaku tercela ananiyah dan putus asa. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi ini yaitu ada 4 aspek tersebut. Baik, selanjutnya berkaitan dengan definisi atau pengertian ananiyah. Nah, ananiyah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong-menolong antar sesama manusia. Ananiyah adalah sifat sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Ananiyah termasuk penyakit hati. Apabila jika dibiarkan terus-terusan akan berkembang menjadi sikap yang lainnya kayak sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Nah, jadi ini tidak boleh ya. Sifat ananiyah ini kan kayak mementingkan diri sendiri, suka meremehkan orang lain, dan kalau terus-terusan dibiarkan akan merambat ke sikap-sikap tercela yang lainnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang dalil ya, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang yang ada kaitannya dengan sikap ananiyah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 18 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi dari ayat tersebut itu bisa disimpulkan yaitu semua penyakit pasti mendatangkan bahaya. Sifat ananiyah akan mendatangkan bahaya bagi diri sendiri dan juga orang lain. Adapun bahaya atau dampak efek yang ditimbulkan dari perilaku ananiyah adalah yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain, yang kedua, merusak hubungan persaudaraan, dan yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahim, yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain, yang kelima, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama, dan yang keenam, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan, yang ketujuh, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar, dan yang kedelapan, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam melarang sifat ananiyah. Jadi sudah jelas ya, sifat ananiyah ini menimbulkan
menimbulkan beberapa dampak yang seperti itu. Nah, jika kita sudah tahu dampaknya, maka kita pasti akan memikirkan untuk melakukannya atau tidak. Kalau sudah tahu dampaknya ini kan, jadi kita sudah bisa berpikir, oh dampak dari sifat ananiah itu seperti itu. Jadi bukan merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya. Definisi dari putus asa. Kalau tadi sifat ananiah, sekarang sifat putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan. Tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Apa penyebab dari putus asa itu? Penyebab seseorang putus asa biasanya karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Sebenarnya penyebab seseorang putus asa itu bukanlah persoalan yang dihadapi semata-mata, melainkan cara mensikapi persoalan tersebut. Jadi bagaimana kita mensikapi persoalan tersebut sehingga terjadilah putus asa begitu, dan itu gagalnya itu berulang kali. Baik, selanjutnya dampak negatif dari putus asa. Putus asa termasuk akhlak mazmumah, maka dampaknya amat negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Adapun dampak negatif putus asa antara lain, yang pertama merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan lagi. Nah, orang yang putus asa berarti kehilangan gairah dan semangat untuk mencapai sesuatu yang semula diharapkan. Putus asa biasanya diikuti dengan sikap masa bodoh, tidak mau lagi berusaha. Islam mendidik umatnya agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Jadi, jangan putus asa, terus berusaha, dan jangan bersikap masa bodoh. Yang penting sudah berusaha dan jangan lupa ikhtiar terhadap apa yang sudah kita usahakan begitu. Selanjutnya yaitu firman Allah tentang kaitannya tentang putus asa, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wala tai'asu min rohillah innahu la yai'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Quran Surah Yusuf ayat 87. Adapun ciri-ciri orang yang putus asa, yang pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Dan yang keempat, mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. Nah, jadi setiap muslim dan muslimat itu harus menghindari diri dari sifat putus asa. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu antara lain merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain, dan selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah. Jadi kayak dijadikan sebuah refleksi atau mungkin motivasi terhadap kegagalan yang dialami oleh orang lain itu kita jadikan refleksi gitu loh. Ternyata ada orang yang lebih gagal dari saya, misalkan gitu. Itu orang tersebut pernah gagal tapi berusaha bangkit, akhirnya berhasil. Mungkin saya bisa meniru orang tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu perilaku
tercela, gadap, dan tamak. Kalau tadi anaknya dan putus asa, sekarang perilaku tercela, gadap, dan tamak. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran itu ada 4 ya. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama terkait dengan pengertian perilaku ketercelaan, gadap, dan tamak. Yang kedua dalil naklinya, dan yang ketiga contoh perilakunya, dan yang keempat dampak negatifnya. Jadi sama dengan tujuan pembelajaran yang tadi, cuman yang membedakan ini perilakunya. Baik, selanjutnya ya, itu berkaitan tentang definisi dari sifat gadap. Gadap itu artinya marah. Gadap termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innal hububa minasyaitoni wa inna syaitona khuliqa minan nari wa innama tudfa'u bil ma'i fa'idha hububa ahadukum falyatawaddo. Yang artinya sesungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu didirikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang kamu marah, segeralah berwudu. Hadis riwayat dari Abu Dawud. Nah, seseorang yang sedang marah itu memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Maka dari itu, sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri sendiri agar tidak sampai mudah marah. Orang yang dapat menahan marah merupakan salah satu jadi orang yang mutakin. Nah, jadi intinya kita sebagai orang Islam itu harus bisa mengendalikan emosi, harus bisa mengontrol diri sendiri, hawa nafsu, jangan sampai mudah marah, terus emosi, terus melakukan tindakan yang di luar kendali. Itu tidak baik ya kalau terus-terusan. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan gadab, sifat gadab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu Quran surah Ali Imran ayat 134. Akibat atau dampak buruk negatif dari sikap marah antara lain, yang pertama tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan, yang kedua tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran yang sehat, yang ketiga jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan yang keempat, sikap gadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Yang kelima, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan yang anarkis. Maka dari itu, kita harus berusaha menghindarkan diri dari sifat tersebut. Meredam amarah dengan kesabaran. Hati yang sabar akan membawa seseorang untuk berpikir secara cermat, secara jernih, berpikir secara jernih dalam menghadapi suatu permasalahan. Jika bisa diselesaikan dengan cara kepala dingin, kenapa harus diselesaikan dengan cara amarah begitu? Jadi intinya diselesaikan dengan baik-baik saja. Jadi kalau ada permasalahan, ya dirundingkan, dicari jalan keluarnya gitu aja. Jadi tidak usah terlalu kayak langsung emosi, langsung marah gitu. Orang yang gampang marah itu berpikirnya tuh nggak tenang kalau setiap menghadapi permasalahan, bawaannya itu selalu marah terus. Nah, itu dampak buruknya, itu tidak baik. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan yang lain. Nah, kalau tadi berkaitan dengan sifat gadab, kalau sekarang berkaitan dengan sifat tamak. Nah, tamak itu artinya kalau secara bahasa itu rakus. Kalau secara istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Jadi kayak terlalu cinta dunia dan itu terlalu berlebihan terhadap apa yang dicintainya.
Seperti itu. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi sehingga menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang haus, yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Diibaratkan seperti itu. Nah, maksudnya itu perumpamaan. Jadi bertambahnya harta itu tidak akan menghasilkan kepuasan hidup gitu, karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda baru yang lebih banyak lagi tanpa memperhitungkan ini halal atau ini haram, nggak peduli gitu. Jadi ketika punya harta terus bertambah gitu, sudah punya tapi ingin menambah, dan itu terus-terusan seperti itu, dan nggak peduli mau didapat dari halal atau haram, karena sifat itu terus-terusan akan menancap pada diri manusia gitu loh, karena sifat tamak itu. Selanjutnya yaitu perilaku orang yang tamak. Nah, ini contoh perilakunya ya. Orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga akan kehidupan dunia. Makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya, semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi intinya ketika mereka itu sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu mereka tuh ketika sudah mendapatkan itu, mereka ingin mendapatkannya lagi, bahkan lebih banyak gitu. Jadi mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi satu beban hidup gitu. Jadi mereka tuh sudah memiliki sesuatu, misalnya harta atau apa, tapi tidak ada kebaikannya, tidak ada sisi baiknya, tapi malah menjadi sebaliknya, itu menjadi suatu beban bagi dirinya. Ketika dia memiliki banyak harta, itu menjadi suatu beban bagi orang tersebut, karena orang tersebut pokoknya gimana caranya aku harus bisa mendapatkan apa yang aku peroleh lebih banyak lagi, entah itu gimana caranya. Selanjutnya kehidupannya akan disibukkan untuk terus mendapat apa yang diinginkannya, karena orang tamak lupa tujuan sebenarnya amanah hidup di dunia ini. Mereka itu tidak peduli hal lain, melainkan mengisi segenap ruang untuk memuaskan nafsu tamaknya. Jadi orang yang memiliki sifat tamak itu tidak peduli terhadap orang lain, yang penting dirinya itu punya segalanya, punya semuanya. Gimana caranya orang tersebut bisa memenuhi nafsu tamaknya itu, nggak peduli apa yang berdampak dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat tamak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, sifat tamak ini akan menjerumuskan ke dalam bahaya riya, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Nah, terus terdapat juga dalam Quran surah Al-Munafiqun, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Baik, selanjutnya materi kita kali ini sudah habis ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai akhlak tercela, sikap anania, putus asa, gadap dan tamak. Jadi kita harus menghindarkan sikap-sikap tercela yang seperti itu. Yaitu sikap tercela itu harus dihindari, pokoknya harus dihindari, dan jangan sampai kita memiliki sikap yang seperti itu, karena pasti akan membahayakan diri kita maupun orang lain. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.